Nah, Rizal Sagian yang memperkenalkan aku dengan ketoprak dor itu. Dan mereka ada yang atau tidaknya yang bayar, mereka tetap latihan, mereka tetap tampil di kampung-kampung. Ada penonton, tak ada penonton, tak peduli. Itu yang betul, Bang. Itu yang betul. Setuju aku. Ya. Karena gini ya, apa Isari ya, kalau lihat aku sering lah perhatikan mereka pada saat setelah tampil, begitu sukses itu mereka nangis mereka. Apa? Sebenarnya bukan duit yang mereka harapkan, tapi kesuksesan pada saat mereka tampil itu. Ini yang baru pemula-pemula ya. Dan aku rasa yang udah agak medium, udah senior juga pasti mengalami hal seperti itu. Jadi intinya kan seni itu kayak si Jaya bilang, ini bukan bisnis. Ya nggak bisa semua itu mesti dibungkus dengan bisnis. Ya, tapi bukan tugasnya seniman untuk mengerjakan itu. Carilah, cari promotornya, cari penguasa tempatnya yang harus. Ini kan katanya momentumnya belum luntur. Coba lu sedikit wali kotanya, apa yang perlu dilakukan? Bisa. Tunggu. Begini nih, sepanjang kita masih curiga, itu tak akan bisa. Cuma tadi apa yang kita tangkap dari apa kata Jaya tadi. Ini seniman Medan lain, katanya kan begitu. Jadi ada kecurigaan daripada mereka kalau ada yang menolak. Kau cuma menjual kami aja nih, jangan-jangan. Kan begitu. Iya. Jadi gini Bang Khalid, susah kita kalau sama Jaya. Awak kawan, tahu awak semua ukurannya. Jadi kalau aku mau begitu juga agak gampang juga. Tapi aku intinya gini aja. Sorry ya, bukan apa. Aku ada membaca satu buku jadi inspirasi juga bagi aku. Jadi bilang itu dari Norman Vincent-Peale itu. You can if you think you can. Jadi artinya segala sesuatu itu kan di pikiran. Kalau di awalnya kita bilang sudah tidak bisa, ya 20 kali jadi ucapan tidak bisa, ya nggak bisa. Jadi bisa itu sebenarnya apa sih? Nggak ada yang nggak bisa sebenarnya. Itu tadi kan, you can if you think you can. Anda bisa kalau Anda berpikir itu bisa. Mulai dari situ kalau menurut aku sih. Apa yang nggak bisa? Ya. Nah, kita angkatlah Jaya nih sekarang jadi ketua apanya di sana. Bang Alis, aku ceritakan gini lah ya. Waktu itu aku diangkat jadi ketua Musyawarah Seniman Medan. Nah, tidak ada dapat uang 2,5 juta. Seniman semua besok acara, sekarang uangnya tinggal 6 juta perak baru. Semua udah mundur. Aku mundur kata ini, aku mundur. Aku nggak ada, ngapain pula kau masukkan nama aku? Kok kemasukan nama aku jadi pengurus? Ya nggak mau, udah aku coret pulang. Nggak ada yang mau. Waktu besoknya datang Rodman, duduk Rodman, kemana cerita? Ini kegiatannya nggak ada duit nih Pak. Hancur ini, aku bilang nggak ada apa-apanya. Ya, dari aku 50 juta katanya. Di pentas ucapkan 50 juta. Yang tadinya lari ngumpul semua balik. Iya. Itu manusiawi lah itu. Makanya nggak usah terlalu banyak lah. Menurut aku, kau latihan nanti kau cara kau di sini ini anggarannya APBD itu yang bagus baru jalan. Kalau nggak usah cerita. Ya gini Jai. Nah, bukan Jai. Aku tahu lah. Jadi yang kau bicarakan tuh ambil kuncinya apa? Ambil yang substansi cerita kau tuh apa? Berarti yang dibutuhkan yang dibutuhkan tuh stimulus. Yang dibutuhkan rangsangan bagi orang untuk mau terhadap sesuatu. Itu yang ku maksud. Jadi kalau kita mengabaikan kepentingan dan keinginan orang, ya nggak akan pernah capai itu. Kita tahu orang butuh sesuatu. Ya kan misalnya lobby lah wali kotanya. Kalau perlu honornya segini. Panggil ininya. Nah, itu yang ku maksud, bukan berteori. Memang semua itu dasarnya dari pengalaman. Itu teori gampang. Jumpai Jokowi, jumpai gubernur gampang. Tapi Rahutman itu bisa, kenapa bisa? Ya nggak tahu. Karena didatangin kan? Iya, betul. Dia datang pada waktu acara. Iya, whatever lah. Artinya bisa. Kira-kira gitu. Jadi memang nggak gampang. Aku tahu itu. Tapi bisa. Memang nggak mudah. Tapi menurut aku ya, kalau kita yakin itu bisa, kita akan tidak pernah berhenti untuk berusaha itu. Iya. Aku rasa yang dibilang si itu benar ya. Kalau kita mau cari bisa. Aku iseng-isengnya waktu itu. Ketika itu waktu aku ke Medan tuh aku nginep di Garuda Plaza, aku tengok di lobi itu ada musik, ya. Nah, aku bilang sama Rosian Arbi yang punya, sama si Henry Arbi, kenapa nggak kita bikin musik rongkeng di sini? Dibikin. Nah, aku takut penonton tak datang. Aku kerahkan keluar Bang Halis. Adiknya, Kak Usda, datang bawa rombongan. Kalangan Melayu datang, bawa joget semua. Bisa. Bahkan itu siapa?
kakaknya Eri, istri Dokter Budi pun datang menari juga. Jadi ada. Jadi ada teori gini, ada teori mengundang, ada juga teori menggendong. Ngerti ya Mas? Jadi kita belajar itu. Mengundang saja belum tentu orang datang, tapi harus ada mengundang dan menggendong. Tahu nggak? Jadi diundang nggak datang, kita gendong dia. Gitu. Jadi itu yang aku maksud tadi. Jadi kayak misalnya contoh yang agak kecil itu, radio kecil buat show, fashion show, menggendong itu supaya dia ajak keluarga dan tamu itu kan nggak mikir kasih undangan suruh datang aja. Lagu Ada siapa motivasi. menggendong tuh ya? Siapa lagu siapa menggendong almarhum itu ya? Oh itu udah meninggal. Yang top di Blok M itu siapa itu? Gendong. Nah, lupa pula kita ya. Nah, memang Gendong kemana-mana itu. Oh ya, iya. gendong kemana-mana. Nanti aku yakin ada anak Medan, orang-orang Medan tuh pasti banyak yang mau menggendong seniman-seniman. Jadi gini, Jaya, aku rasa begini. Teringat aku tadi yang kau bilang Yono, JD itu. Dia kan teman di Facebook, sering bercakap-cakap sama aku juga. Coba kita ajak dulu dia kapan bicara. Mungkin dia bisa bentangkan persoalannya. Karena mereka masih terus berkreasi. Masih terus. Ada uang, tak ada uang mereka lakukan. Jadi ada dua tuh yang begitu, satu Yono, satu Pak Pung. Dua Ya. itu tetap aktif dan mereka. Pak Pung siapa? Pak Pung itu si Retno. Oh, Retno Kampung. Ya. Ya, oke. Kemudian Itu ada ada lagu itu Pak Pung Pak apa ya? Kan ya? Pak Mustafa, Adido. Pak Di rumah. Ya. Gule di rumahnya. Ada Nah, di Bandung, ada Beng, di begini, Beng. Lampung. di situ ada kegiatan yang tetap juga rutin tuh Forman Wilson. Dia membuat ada monolog kalau nggak salah. Kemudian ada yang membuat tiap bulan itu ada puisi, penampilan puisi. Ada, memang bukan nggak ada kegiatan. Cuman kegiatan itu harusnya ada keterlibatan Pemko, Pemprov di situ. Kalau itu Pak ya, Ya, tinggalkan aja dulu orang tuh. Memang Ya. sekarang ditinggalkan Ya, mereka, semua kok. itu ya. Ya semua Ya. itu kalau ada hati mau kan tadi bicara puisi kan. Ada aku kata-kata puisi gini, aku baca ya. Kalau hati mau, tiada gunung yang tinggi, tiada lembah yang dalam, tiada tebing yang curam, tiada benda yang menghalang. Tapi kalau hati tak mau, biar jalan licin beraspal, biar kendaraan datang hantar, namun cita-cita kan tetap cita-cita. Nah, kalau apapun, kalau nggak mau, nggak bisa. Tapi kalau mau, pasti bisa. Jadi, Jaya juga harus bilang, Itu bisa kita yang- lakukan Yang itu. yang Jalan ku itu. ngomong itu, yang ku ngomong tadi itu. Jadi ada juga yang kalau betul untuk mendatangimu, gunung pun akan kudaki, Oh. lautan pun akan kuseberangi. Tapi karena hujan rintik tak jadi. Kenapa Bang? Karena aku sakit bengek. Cari jangan yang bengek, tukar Ini. orang yang bengek. Tuh. Ya. Sugeng membuat acara. Sugeng membuat acara itu bukan ada duit. Bukan ada sponsor, bukan ada apa-apa. Tapi karena dia mau berkumpul rame-rame. Dan terbukti bisa kan? Ada juga dukungan finansial ada juga. Nggak bagus itu. At least dia Tapi berbuat. datang wali kotanya datang. Kan artinya itu acara bukan acara sembarang juga gitu menurut aku. Iya. Perintah wali Ya, kota, anak buah jalan. Pak jalan Iya, itu acara itu. jalan. Ini bos sekali jadi. Nah, kan ini kan dalam. orang kita ini kan masih paternalistik. Jadi sebenarnya kalau tahu kita masih menganut paternalistik, ya tangkap induknya, ngikut tuh ekor-ekornya semua itu. Ya sebenarnya kalau wali kotanya mau, kalau gubernurnya mau bisa. Ya maunya Pasti itu. bisa. Kan nggak ada yang bangkitkan, yang melontarkan. Ya, Yang keluarkan kan ini mau lah itu. Aku rasa maunya itu, cuma tak ada yang mengingatkan dia. Jadi ada Mengingatkan step. dia kan bukan mudah. Enggak, ada step. Ya memang, jangan loncat. Stepnya ada. Jadi mula-mula ada ide dulu. Setelah ada ide itu kan, ada konsepnya. Setelah ada konsepnya, ada yang terakhir yang paling penting, pushingnya itu, mendorongnya itu, yang terus-menerus. Jangan sampai berhenti di konsep. Begitu nggak yang ke depan nggak ada yang jalan, ya susah. Jadi pushnya ada. Harus pakai orang yang bisa mendobrak itu wali kota, mendobrak gubernur. Ya kan? Harus Baru- ada departemen pariwisata itu kan? Dia apa? Ada di dinas pariwisata ada. Nah itu harusnya dia yang berperan di situ. Betul. Mana seorang figur ya gitu macam aku ambil contoh kadang-kadang kan bikin siaran ya yang disebut dengan wali kota mendengar. Tadi kalau berkaitan dengan Ya. penonton dengan pengunjung kan begitu. Begitu ku tampilkan wali kota OPD-nya itu 20 orang pasti ikut itu. Ya kan? Akhirnya Iya, penuh. betul. Jadi kalau dalam bentuk seni tadi kalau kita katakan tadi ada sesuatu kita jual Pak Walinya sebagai apa?
tak sebagai Aku bilang itu tadi. ini akan tak usah khawatir ya, pasti penuh. Tapi aku heran, kenapa pula Jaya mesti kita tekan, ya kan? Kesian juga dia sendirian menghadapi persoalan ini. Makanya aku Bukan. bilang nanti ada orang Bukan. yang tersentuh. Itu. Bukan ditekan, Bang. Jaya ini menyampaikan atau sebagai menyalurkan inspirasi orang-orang yang kan nggak semua mulus. Kalau kita bicara kalau semuanya dia menyampaikan bentuk bagus juga. Jadi kan ada pro dan kontra. Dia menyampaikan yang kontra sehingga apa overcome-nya dari kita? Bagaimana mengatasi kontra itu kan terjadi dalam dialog kita ini kan? Oh ini itu Iya, ini itu kan iya. terjadi gara-gara kalau si Jaya tadi iya ngangguk-ngangguk nggak ada berkembang kayak gini karena dia bilang ini susah, aku juga terpancing kan? Karena aku itu Iya. kan aku suka Lagi kalau ngajar lagi gitu tuh. lagi pula gitu Bang. Kenapa bukan Jaya kita tekan, tapi di antara kita berlima ini Jaya yang lebih dekat ke sana. Bisa Itu bicara. juga. Tidak, dia bisa bicara sama Sugeng, dia bisa bicara sama Coking, dia bisa bicara sama Ya, Yono, bisa bicara sama Retno. pokoknya di kalangan seniman ya Jaya ini masih punya lah ya, artinya Ya. ilmu untuk bisa diterapkan kan di sana. Maka kami harapkan juga ya kalau kita mau bicara tentang masalah tadi kita kaitkan dengan kehadiran wali kota di di acara memorial sahabat kita Atmadi tadi, bisa saja di acara-acara lain kita harapkan pejabat-pejabat ini bisa hadir kan gitu. Jadi Udah ini lagi ada. Bang, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau bicara tentang teater, aku dulu sering ikut mereka ini, ikut si Jaya, ikut Sregar, ikut mereka-mereka. Itu sering dibawa-bawa orang ini aku dulu. Tapi waktu itu masih muda, wah semangat aja. Nah sekarang udah seusia ini diajak begitu, itu wasting time mungkin. Tapi pernah nggak terpikir ciptakan atau rekrut orang-orang yang seusia kita zaman dulu untuk mencintai seni ini. Kayak kita dulu gitu. Kita kalau dulu jalan-jalan tuh nggak ada mikir macam-macam kok. Yang penting datang, aku pernah lagi ikut latihan. Pernah gitu loh. Nah, jadi kalau kita udah mencintai itu, lama-lama, ya kalau kita tahu lah, adikku dulu di Aceh itu, dia ke Taman Budaya juga di Banda Aceh. Ikut, oh sekarang jadi apa? Jadi dokter dia. Ngajar di Padang Panjang itu. Kan ada sekolah apa Jaya di Padang Panjang itu. Nah, jadi dosen dia. Jadi sekarang dokter. Dulu tuh nggak ada apa-apanya, karena dia mencintai, dia dalami sekolah sampai ke Jogja. Nah, tapi kalau nggak dipancing dari awal, apa itu orang nggak tahu gitu loh. Itu mungkin itu tugas tanggung jawab kita lah. Jadi memang kayak berputar-putar juga kita di sini. Karena ada orang bilang tadi mana lebih dulu pagelarannya dulu atau penontonnya dulu atau sponsornya dulu. Semuanya digendong lah. Ingat aku Bang Halis, apakah Dewan Kesenian itu masih ada dan masih bergairah, masih menggeliat? Kalau nama masih ada. Tapi kalau kegiatan apa-apa saya tak tahu pula ya. Karena saya tinggal pun kan Dewan Kesenian itu tahun 2000-an ya. Jadi udah 20 tahunan lebih barangkali ditinggalkan itu kan gitu. Tapi kalau Jaya lebih tahu Dewan Kesenian itu kan masih ada ya. Dewan Kesenian Sumatera Utara ada. Tapi kalau ku tengok itu ya ketuanya memang aktif. Sangat aktif. Tapi tidak didukung oleh kegiatan. Dan sekarang Dewan Kesenian Medan juga mati suri. Siapa ketuanya? Ya. Dewan Kesenian Medan itu si Anto Geng. Dewan Kesenian Sumatera Utara Baharudin Shah. Dewan Kesenian Deli Serdang yang lebih aktif. Untuk buku tuh paling banyak Deli Serdang. Paling banyak. Si Sugeng lah aktivisnya pertama Sugeng. Barusan meninggal 2 orang. Satu si Mihar, satu si Malubi. Dua-dua meninggal itu adalah pentolan dari atau penggerak dari Posat. Nah, itu dia masalahnya. Tapi kalau yang resmi yang punya di Sumatera Utara itu memang ada di mana-mana, tetap ada Baharudin. Tapi yang namanya kegiatan dia sendiri baru membuatkan di Facebook, walaupun orang-orang itu tidak pernah memakai bendera Posat, tapi alhamdulillah adalah kegiatan dia yang bilang. Jadi orang berkreasi tidak menyebutkan dia dari Dewan Kesenian Sumatera Utara. Kemudian di Medan juga begitu. Nah, harusnya kan pendamping dari Dewan Kesenian Sumatera Utara itu adalah Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisatanya ngerti nggak tentang seni? Iya, itu dia. Dan itu siapa? Ada nggak tambang pengetahuannya? Jadi makanya aku belajar ngatasi ya, overcome tuh weakness itulah. Bagaimana kita mengatasi kelemahan-kelemahan itu paling penting. Jadi aku kasih satu contoh lagi yang paling konkret. Di Aceh itu jangan anggap bahwa Aceh itu Banda Aceh yang sumber segala sesuatu terbuat. Enggak.
Itu Aceh itu yang kalau bicara seni itu Gayo, Aceh Tengah ya. Kalau lihat itu, kalau bicara tari saman itu sampai internasional, itu tari saman yang dibangun oleh orang Gayo, bukan Banda Aceh. Aku sorry, mungkin aku akan diapakan sama orang Banda Aceh, tapi aku lihat kok itu. Yang paling aktif, kalau ketemu tarian, baik di Medan maupun di Jakarta, pasti sanggar seni itu, yang paling maju itu ya orang Gayo punya. Ya, karena di situ ada Pak LK Ara. LK Ara ini kan seniman. Ya, Nah, dia Ya. aktif dari dulu. Di Banda Aceh kan cuma ada Barlian Awe. Badan Awe itu Ya. dia pemain sendiri, pemain tunggal. Hampir sama-sama. Ya, nah tuh. sekarang di Sumatera Utara siapa? Orang kayak gitu. Kalau kita lihat sekarang kita ke Riau, itu orang yang mengurus sendera tari di sana itu namanya Top Ibnur. Ya. Nah, dia yang buat pagelaran-pagelaran, kalau ada PON, ada apa, dia buat tuh, kolosal. Nah, kalau aku dengar dulu, katanya dia di Medan tuh. Nah, kenapa dia ke sana? Karena di sana yang menerima dia, mengayomi dia di sini. Ya sama aja. Pemdanya tidak menerima orang begituan. Raja Nasution kan membuka Celana Putra di Jambi. Ya, pernah. Itu kan sama nih itu kejadiannya. Ya, Kenapa orang dari Sumatera Utara? Karena Sumatera Utara nggak dipedulikan. Kenapa orang Sumatera Utara kurang ide? Enggak, lengkap idenya. Jadi Mbak. gini ya, seni itu kan Jaya, seni itu kan juga profesi. Itu kan bukan hanya kalau diposisikan, ini positioning. Kalau yang hanya sebagai hobi ini nggak akan berkembang. Itu harus dibangun menjadi profesi. Nah, profesi itu tidak hanya selalu berlandaskan materi. Karena ada orang pilih sesuatu itu, tunggu dulu, ada orang memilih satu profesi, dia tidak stressingnya bukan ke materi, tapi kepuasan batin misalnya. Banyak kok, ya kan? Misalnya orang kepengen jadi guru misalnya, karena kita tahu lah. Jadi dosen, tapi ada istilahku dosen itu kerja sedus jadi sesen. Tapi orang berlomba-lomba untuk itu ada kepuasan batin yang dia nikmati. Tapi kalau jangan nanti kau ajak orang ke seni, motivasinya materi, nggak nemu itu, gitu loh. Sekarang gini lah, kau bayangkan dulu,